tinggal kasih gambarnya kedua pakar ini langsung tahu deh rumahnya kuat apa enggak. Lalu ada pertanyaan dari saya, Aco Wahyudi Effendi dari Balikpapan. Mau menanyakan mengenai material baja ringan yang cenderung berperilaku getas. Apalagi jika kondisi beban siklik pada join sambungan akan lebih dulu sobek. Adakah sambungan yang direkomendasikan untuk baja ringan? Akankah sendi plastis dapat terbentuk pada konstruksi baja ringan dengan sistem portal baja ringan? Wah, ini pertanyaannya sih teknis banget nih. Silakan Pak Teguh, disusul Bu Nusa. Mungkin sebaiknya Nusa saja yang jawab dulu. Baik, Ibu Nusa silakan, yang ahli konstruksi. Betul, kalau memang baja ringan itu getas dan sambungnya rivet. Rivet itu kan seperti tadi saya bilang tidak fleksibel, tapi bukan fix juga, tetapi antara kan gitu. Jadi gampangnya kalau fleksibel kan seperti saya bilang, kalau mereka goyang itu kan terjadi energinya tuh tereliminir ya, tereliminir. Kalau rivet kan enggak, makanya memang kalau untuk bangunan rendah nih ya, tapi dengan asumsi bangunan rendah itu yang perlu itu adalah bracingnya ya, bracingnya. Dan kalaupun Anda supaya itu tidak terlalu getas ya, itu sebenarnya di dalamnya diberi misalnya reng kayu gitu ya, untuk terutama untuk nantinya sambungannya. Jadi sambungan itu bisa Anda diakalin ya maksudnya diakalin, tapi bukan dalam pengertian jelek ya. Itu sehingga sambungannya itu kalau bisa memang baut, tetapi harus dikasih plat supaya dia tidak menekan plat baja ya, maksudnya dia tidak menekan kayunya yang bisa berakibat bolong dan tidak menekan baja ringannya gitu ya. Tapi yang perlu diingat emang bracingnya, udah itu yang paling utama. Bracingnya diperbanyak terutama di daerah sambungan ya, di daerah sambungan dan join dengan struktur utama gitu. Itu aja, makasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi jelas ya bagi yang bertanya. Kemudian selanjutnya dari Bapak Nasruddin, bagaimana membuat bangunan sederhana tahan gempa seperti di pedesaan agar mudah diterapkan? Kedua, bagaimana cara memperkuat bangunan yang sudah terlanjur tidak tahan gempa? Tadi saya rasanya sudah dijawab itu. Ketiga, pasca gempa masyarakat sering ragu ketika rumahnya retak dibongkar atau diperkuat. Sebaiknya ada ruang konsultasi publik. Wah, ini usulan ya, tidak untuk kita. Jadi yang perlu dijawab adalah yang pertama, bagaimana membuat bangunan sederhana tahan gempa di desa? Silakan Pak Teguh. Saya rasa ya tadi sudah kita sampaikan bahwasanya bangunan tahan gempa itu yang sederhana bisa mudah kita dapatkan dengan menggunakan material-material yang ringan. Jadi salah satunya adalah kayu. Jadi kalau misalkan tadi masalah rayap dan lain-lain, kayu itu kalau di laminating itu juga tahan rayap dan kekuatannya juga ya besar gitu. Nah, cuma memang jadinya lebih mahal. Masalahnya cuma mahal aja. Jadi kalau kita lihat bangunan-bangunan yang ada di desa itu yang dari bambu, dari kayu dan lain-lain relatif kalau memang diikat, dipaku dan lain itu cukup kuat, ya biasanya sih akan tahan. Intinya gini, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya juga yang baja ringan dan lain-lain. Intinya adalah bangunan itu kalau terkena getaran harus bisa bergerak, harus bisa bergoyang. Karena goyangan itu ya yang meredam energi. Kalau dia tidak bergoyang, itu yang bahaya. Nah, cuma masalahnya bangunan itu boleh bergoyang sampai seberapa jauh, itu yang harus kita inikan. Jadi baik kolomnya kuat atau tidak, sambungannya kuat atau tidak, dan lain-lain itu yang harus kita perhatikan. Tapi intinya adalah bangunan apabila terkena gempa atau terkena getaran dan lain-lain, itu harus bisa bergoyang supaya itu meredam energi yang diterimanya. Nah, tinggal kita perhatikan strukturnya kuat tidaknya, goyangannya seberapa jauh, sambungannya kuat atau tidak, dan lain-lain. Jadi
Kalau yang tadi Bu Nusa rekomendasikan menggunakan bracing, yang paling mudah kalau bracing itu ya udah pakai kabel aja. Kabel diangker di masing-masing kolomnya diagonal gitu, itu juga akan meredam getaran yang ada dan lain-lain. Jadi ya banyak cara, banyak metode yang bisa kita gunakan. Tapi kembali lagi, bangunan yang ringan tadi, kemungkinan terjadinya resonansi kecil. Karena tadi gempa itu frekuensinya antara 0,8 sampai 2,4, 2, sekian lebih gitu. Nah, dengan bangunan ringan itu biasanya di bawah 0,8. Jadi kemungkinan terjadi resonansi itu akan kecil sekali. Dan kembali lagi juga Mbak Aisyah, itu kalau bangunan yang sudah ada yang sekarang ini kita upayakan lagi. Kalau dulu kan kita bangun genteng itu biasanya genteng dari beton tuh, genteng beton, genteng tanah liat dan lain yang relatif berat. Nah ini mungkin sekarang ini kan udah ada material yang lebih ringan dan lain-lain. Nah itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan supaya atasnya itu tidak berat sehingga goyangannya jauh lebih sedikit. Kalau atasnya berat, goyangannya pasti akan lebih besar dan lain-lain. Itu aja kira-kira, Prof. Baik, terima kasih. Bu Nusa, bagaimana? Ada komentar? Ya, jadi kalau rayap itu karena ada istilahnya ada gula di ininya, ada tepung ya. Memang kalau kayu zaman dulu umur tanamnya panjang sehingga udah hambar ya bagi rayap. Jadi mereka makanya nggak suka gitu ya. Nah, tetapi memang kalau bambu itu memang ada umur. Saya pernah ikut seminar bambu ya. Jadi bambu itu ada masa potongnya itu saat dia tidak berproduksi. Nah, saya lupa nih persisnya. Kalau nggak salah malam gitu ya. Saya juga lupa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tetapi umurnya juga harus mencukupi. Kadang-kadang kan sekarang nih untuk jual cepat pohon ditebang umur masih belum tua gitu, masih umur yang menghasilkan pati yang banyak, pati ya istilahnya, maupun bambu, sehingga itu berampat pada ini. Nah, adalah variasinya yang memang untuk ringan itu baja ringan, tetapi baja ringan tuh makanya untuk supaya tidak terlalu getas kan berbentuk U, diisilah dalamnya dengan reng atau apa gitu untuk seperti joinnya tadi, supaya joinnya itu harus bisa gerak gitu, yaitu paling ideal pakai baut ya. Kalau hanya baja ringan itu rivet dia, getas nggak bisa bergerak, dia rivet lah gitu ya. Jadi artinya seperti itu, jalan keluarnya segitu. Sama yang utama tuh bracing-bracingnya seperti tadi Pak Teguh bilang, ya pakai kabel, tapi pengertiannya kabelnya adalah mempunyai tegangan yang cukup besar ya, bukan kabel listrik ya gitu, bukan kabel listrik biasa. Itu aja. Makasih. Ya baik, terima kasih Bu Nusa. Kita sudah hampir sampai pada akhir acara kita, tapi ada satu komentar dari sejawat saya, Profesor Atmono Budi dari Universitas Kristen Indonesia. Sebagai negara dengan risiko gempa harian yang frekuensi terjadinya cukup tinggi, maka pendidikan teknik bangunan di SM, Sekolah Menengah Teknik hingga perguruan tinggi harus mengganti kurikulum maupun silabus mata pelajaran teknik bangunan dengan teknik bangunan tahan gempa. Jadi lupakan pengajaran yang selama ini berorientasi pada cara membangun rumah yang murah namun sehat. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau saya bisa memberikan sedikit kesimpulan, nanti mohon dikoreksi karena saya tuh benar-benar awam tentang gempa. Sebab yang saya selalu tahu adalah jamuran, karena saya memang orang jamuran, bahwa di Indonesia itu gempa datang silih berganti, kuat, sedang, ringan, tanpa permisi. Karena kekuatan gempa ditentukan oleh kedalaman pusat gempa, makin dangkal, makin besar daya rusaknya. Jadi kita memerlukan, masyarakat perlu mengantisipasi hal itu untuk menghindari korban yang banyak. Tadi sudah disebutkan berbagai cara, bagaimana misalnya mengikat barang di rumah, membuat rumah yang tahan gempa, dan seterusnya. Jadi di daerah gempa seperti Indonesia, bangunan harus tahan gempa. Pertama, kita harus memetakan jenis tanah, sehingga bangunan yang dibuat dapat disesuaikan.
Kemudian struktur bangunan tahan gempa itu memang ada dan harus diupayakan. Rumah tidak boleh dibangun di atas patahan atau sesar, karena patahan ini akan terus bergerak mencari keseimbangan dan melepas energi dalam bentuk gempa bumi. Tetapi Tuhan tidak pernah membuat bencana tanpa tanpa ada sesuatu yang positif. Jadi hikmahnya adalah dengan banyaknya gempa di Indonesia, maka peneliti gempa di Indonesia mempunyai bahan riset yang sebetulnya sangat banyak. Sehingga diharapkan lahir seorang peneliti yang hasil risetnya bisa dipakai untuk kepentingan orang banyak. Terima kasih. Ya, jadi kira-kira saya mungkin menambahkan aja ya Bu, ya, maaf hanya tadi lupa masalahnya. Jadi untuk bangunan pedesaan, kenapa bangunan zaman dulu juga pakai bilik atau gedek ya? Nah, itu sebenarnya sama kayu kan, bangunan tahan gempa. Kalaupun Anda mau variasi karena kayunya itu langka, pakai baja ringan seperti saya bilang tadi, dimasukin kayu yang ukurannya lebih kecil, jadi tidak terlalu merusak hutan. Dan yang perlu diperhatikan, nah saya juga itu gembar-gembor tuh bahwa memang sebetulnya kayu itu material yang renewable dan sustainable, justru itu yang akan abadi. Cuman sampai saat ini saya belum lihat pemerintah selalu besar-besaran untuk menanam pohon kayu yang di daerah yang di tempat-tempat tanah yang tidak produktif ya, itu yang belum saya lihat. Terima kasih, mungkin Pak Teguh mau nambahkan. Maaf. Jadi kalau begitu Ibu Nusa, sedikit pertanyaan, sebetulnya nenek moyang kita sudah mengantisipasi itu. Betul. Ya. Karena rumah-rumah misalnya di Sulawesi rumah dari kayu. Betul. Di Kalimantan rumah juga rumah panggung dari kayu ulin. Di Jawa kita melihat rumah limas juga dibuat dari kayu jati. Cuma memang bahannya sekarang sangat sulit didapat seperti itu. Jadi kenapa kita tidak kembali ke kearifan yang sebetulnya sudah ada sejak nenek moyang kita. Saya pun tahun 90-an tuh ke semua daerah lihat bangunan tradisional. Itu yang saya lihat, saya pelajari. Artinya saya ambil filosofinya dari bangunan-bangunan itu. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali ya sebetulnya. Kadang-kadang memang ada pengetahuan yang terlupakan karena kita lebih terpesona pada sesuatu yang tampaknya gemerlap. Ya, Pak. Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya cuma ingin tambahkan sedikit saja. Kalau bangunan dari kayu yang saya saksikan sendiri di Korea maupun di Jepang, itu bangunnya tuh nggak lebih dari 1 bulan jadi rumahnya. Bahkan seminggu juga strukturnya udah jadi semua, tinggal finishing aja. 1 bulan jadi gitu. Kalau kita, kalau pakai beton, ngecor aja tuh 28 hari. Kalau sering dan kuat gitu. Jadi banyak bangunan apalagi yang besar-besar 3 tahun juga belum selesai gitu loh. Yang paling lama adalah finishingnya kan. Kalau strukturnya mungkin dalam waktu 6 bulan atau berapa bulan bisa selesai gitu. Nah oleh karena itu kembali lagi kalau memang